Karena saat ini ku rindu, semoga kau pun begitu. Kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah. Hai Ipo-ipo sinau luar biasa hari ini. Gak lah. Niku semuni durung iki. Oh wis. Tanpa latihan itu tadi langsung digawe swing, jadi reunian dibikin swing sama Mas Musa. Luar biasa. Aku grogi ya sini. Asli nih. Sudah ke Majes, kelaminnya gak jelas belas. Kelambi fitnessan digawe sayang. Gak apa-apa wis. Jumpa lagi dengan Ipo-Ipo Sinau dan episode kali ini sangat spesial karena ada Mas Musa, ada didampingi Mas Adit. Mas Adit. Buat saya adalah maestro jazz beliaunya dan buat saya juga. Gitu ya. Ya. Dan ini benar-benar aset Malang yang akan kita sajikan dan sangat spesial sekali. Betul. Tapi sebelum itu jangan lupa 3M. 3M, ayo Mas 3M. Pertama jelas cuci tangan ya. Cuci tangan. Kedua
memakai masker. Memakai masker. Nomor 3. Menjaga kopi agar jaraknya tetap dekat dengan saya. Menjaga jarak. Oke. Teman-teman, jangan lupa Mas, kita akan ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. Ngopi cara betul. cerdas, sinau tanpa ampas. Dan ngopi kali ini kita akan menggali banget tentang musik jazz. Jadi terus ya macam-macam Mas tentang jazz, soalnya benar-benar makanya kadang-kadang yang setiap episode yang lalu saya ngomong jangan seperti saya. Aku mau yang nggak pinter-pinter seperti ini ya itu kan, karena ada hubungannya dengan Mas Musa. Mas Musa saya sempat belajar tentang musik jazz dan sempat Mas Musa, jadi saya sempat diprotes beberapa teman termasuk Mas Danar iki. Mas Danar. Oh. Pengkhianat jarene kayak gitu. Pengkhianat dari musik ngepop jadi ngerok moro-moro ngejazz jarene kayak gitu. Mas Danar. Selamat malam Mas Danar. Jadi kita akan banyak cerita-cerita tentang musik jazz. ya. Dan sebelumnya kita perkenalkan dulu. Dayo kita. Ya, kalau di Malang pasti nggak asing Mas. Betul. Karena nggak Kalau pakai di garam. Malang pasti nggak asing. Tapi karena ini memang untuk konten yang mungkin lebih luas seluruh dunia gitu. Ya, ini Jadi musik dunia. sebuah tanggung jawab bagi saya untuk memperkenalkan guru saya gitu loh. Ini saya berarti cucu murid ya. Mas Ri guru saya soalnya. Gitu. Mas Musa, monggo perkenalan sambil mikir ya nuduh Mas. Oke. Selamat sore Mas Tri. Saya Mas Unyep, tapi namanya sampai lupa. Iya. Nama saya Musa Wijanarka. Iya. Mas Musa Wijanarka. Jadi memang terkenalnya adalah Musa Wijanarka. Terus kalau ada Moses itu berarti apa Mas? Memang grup ya? Enggak ya, Moses itu kan Moses dari and Friend. anak-anak aja kan. Apa Musa bahasa Inggrisnya. Oh, bahasa Nabi Musa itu Musa. Oh, kayak Nuh itu Noah gitu loh. Teman-teman aja yang dikasih nama Moses saja Mas. Kayak Noah lu Mas Ri. Nuh, Noah gitu loh. Ya. Ya. Sorry, Mas, sound system suaranya Mas Musa kedengaran? Kedengaran? Kecil, berarti kurang dekat. Oke. Oke. Jadi, nah kayak gitu sampai kedengaran di monitor aja. Oke. Aku kepingin, sebetulnya sudah tahu sih saya Mas Musa, tapi mungkin aku kepingin cerita lagi Mas tentang perjalanan musik panjenengan terutama di musik sampai musik jazz gitu loh, artinya kayak gitu. Main musik pertama tahun 90-an ya. Tahun 90-an dan kalau enggak punya band sendiri jadi gabung main lagu-lagu pop, lagu-lagu oldies tembakan ya di hotel-hotel Oh itu iya. Itu pertamanya, terus sempat buat akhirnya terus sama teman-teman buat grup akustik pertama itu The Arte, mungkin pernah ya The Arte itu sama Aji sama Didi. Aji Biola, Aji Prasetyo. Iya, Aji Prasetyo. Sekarang jadi penulis komik itu ya. Ya. Terus Didi Jengjing masih di Jengjing ya, terus Taufik, terus Chris. Tapi pertama cuma 3 orang aja, saya, Taufik sama Heru. Jadi kita main instrumen aja. Tapi saat itu untuk instrumen memang ya sampai sekarang sih musik instrumen masih susah diterima. Jadi akhirnya minta untuk ada vokal, akhirnya ada Chris itu kita ajak. Itu dari The Arte, terus baru buat Farbik tahun berarti tahun Farbik itu 2005 ya, termasuk Farbik ya. Farbik ada Mas Ping, ada almarhum Ogut juga kalau salah. Ya almarhum Ogut. Ya. Terus drumnya Pak Dedi Kabupaten. Iya. Dedi Papa Pierre. Iya, Dedi Papa Pierre. Terus vokalisnya ada Wina, juga termasuk Mas Tri vokalisnya. Oh, nyamar sebelahku gitu Pak nih. Gitu ya. Enggak Mas, itu asli nih aku kecelakaan. Kecelakaan itu dalam enggak dalam arti waktu itu seorang Wina buat saya wow begitu, seorang Farbik juga itu nggantiin seorang Wina jadi beban mental buat saya karena basic saya memang bukan di jazz, tapi
karena support beliau terus wis ta Mas ayo ambil belajar kayak gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Tapi ya nasibnya Mas Tri ya. Dulu gantikan Wina ya. Sekarang tetap menggantikan Nikita. Nikita Marjoni. Marjoni. Waduh ya, saya cucu murid bener ini ya. Bukan cucu cegar. Saya cucu murid. Ya. Namaste. Dulu sempat di di Farbik. Ya. Dan memang waktu Farbik itu kita pure bawakan mencoba untuk mengenalkan musik jazz ini. Jazz. Ya, tapi memang susah waktu itu tahun segitu enggak ada yang enggak punya masa, enggak punya yang lihat itu. Akhirnya mikir gimana supaya jazz bisa diterima, makanya mancingnya dari aransemen lagu-lagu Iya. umum ya. Dan Ya, saya lagu-lagu ingat yang sekali Mas Musa, waktu itu Om Ping kalau nggak salah, Ya. dia waktu kita berkumpul, kalau kita ini mau bikin komitmen bahwa kalau bikin musik semacam kayak gini harus siap-siap nggak laku. Nah, Benar? iya memang. Memang kayak gitu ya. Iya. Benar. Jadi teman-teman Sinau, apapun yang mau kita lakukan berdasarkan idealisme kita, yang asalkan bisa memberikan aura-aura positif, saya pikir ya ini pelajaran buat saya waktu itu. Oh kayak gini ya. Jadi memang bukan hanya semata-mata laku atau tidak laku, tapi yang benar-benar rasa ya Mas ya yang kita waktu itu tuangkan benar. Terutama waktu itu juga ada omping yang memang kita waktu itu kita tuakan. Nah, kayak gitu. Jadi apa ini jadi director istilahnya, bukan? Karena director. pilihannya tapi Mas mungkin yang banyak yang tanya kenapa sih kok harus memilih jazz standar waktu itu Farbik Mas? Kalau untuk jazznya ya, karena memang kalau untuk saya sendiri, karena memang dari kecil, terutama ayah saya, dari kecil nyetelnya lagu-lagu instrumen aja. Jadi genrenya cuma dua, kalau enggak klasik ya jazz itu. Akhirnya mindset maupun hati Terpatri itu sudah. Musik gitu. jazz akhirnya memang pingin bikin musik band yang alirannya memang musik jazz. Oh, Itu memang. jangan-jangan Moses itu nama bandnya, bukan? Nama Bukan, projectnya, bukan? Mas Musa Iya, Musa ketika akhirnya Moses itu kan baru-baru ini Ya, tapi kalau Moses baru-baru ini. Oh, project baru. Iya. Iya. Oh, gitu. Kalau Farbik sendiri kan pakai sebetulnya itu artinya berwarna, cuma diambil dari bahasa Jerman dari Wina itu yang ngasih. Iya. Iya. Berwarna ya. berwarna colorful gitu. Ya, nasib kita ya. Ya, saya ini juga bikin lagu berapa belas tahun sama Melani itu. Yang laku juga jinglenya. Lagunya banyak seneng ya kalangan dewa ya. Ayo enggak juga, tapi kan sudah banyak lagu dari karya-karya Melani juga yang mungkin masih belum dimunculkan lagi kan gitu. Sama kalau untuk jazz sendiri kan itu kan cuma genre Mas. Iya, Jadi genre musik ada rock, jadi seperti Mas Ping Pradana ya pernah mengatakan musik itu seperti agama. Jadi terserah apa kita mau milih yang apa itu. Nggak ada paksaan ya? Nggak ada paksaan ya. Ya kebetulan saya memilih genrenya di situ, di jazz itu. Iya. Berarti dalilnya la ikraha fil musik ya. Oke, teman-teman Sinau, apapun pilihan genre Anda, saya yakin itu ada unsur-unsur kebaikannya. Nah, kali ini kenapa kok di Ipok-Ipok Sinau ada Mas Musa? Paling tidak kita bisa menggali ilmu tentang jazz itu sendiri. Mas, sedikit aja atau panjang juga boleh tentang histori tentang jazz. Karena mungkin dari teman-teman Sinau. Dari teman-teman Sinau. Jelas penasaran toh. Penasaran. Mungkin ada yang belum paham apa sih jazz itu, sejarahnya aja. Tapi sambil dipersiapkan jawabannya yang panjang. Teman-teman Sinau ngopi dulu. Nggak tahu yang dampit, yang Arabica maupun yang Robusta, maupun yang tembus pandang, silakan di kopi dulu. Kita akan kembali setelah kita seruput yang satu ini.
Dance with the Wind. Wow, Luar biasa. wow. Teman-teman Sinau, aduh sampai kudu nangis aku nggak tahu. Speechless ya. Ya, Mas Musa dengan Dance with the Wind. Jadi, aku malah jadi speechless, aku gak ngerti kudu ngomong apa. Jadi gini, saya benar-benar merasakan apa ya? Ya ada sensasi angin yang berbeda. Enggak, aku biasa gini ya. Jadi ini agak serius ini. Jadi enggak goyan. Kita kan sama-sama pernah ikut teater, Mas. Ya. Untuk meditasi semacam itu kita menyatu dengan alam. Nah, kebetulan sekarang kita integrasikan itu dengan musik yang kita dengar. Tak pikir ada relevansinya. Jadi nyambung dan pembawaannya Mas Musa tadi itu kena sekali. Iya. Apalagi bassnya itu fretless sih. Iya, ngomong-ngomong Mas Adit. Jadi Mas Adit, sedikit tentang Mas Adit. Mas Adit berapa lama ikut Mas Musa, Mas? Coba, Mas. Belum lama sih sebenarnya. Belum lama ya? Mungkin sebulanan ya. Baru beberapa kali main bareng ya. Tapi suka musik jazz juga? Karena main sama Pak Musa jadi lebih suka. Dulu cuman dengar-dengar cuman nggak begitu ngulik dalam gitu. Enggak begitu ngejazz. Iya, gitu. Dulu Tapi sarjana Mantep. Iya. Sarjana musik diisi. Iya. Isi. Teman-teman Sinau, ini Mas Adit juga yang kebetulan juga mendampingi Mas Musa kali ini. Oke, Mas Musa, ada sesuatu yang mau disampaikan dari sebuah karya. Jadi proses kreativitas sebuah karya sama yang tadi sudah sampean ungkapkan kalau mesti harus pada saat-saat terpuruk ya. terpuruk. Iya. Itu kebetulan di saya loh, Mas, di orang lain belum tentu ya kan. Oh, artinya sebuah ciptaan karya itu memang tidak tergantung kepada iki sing sering digawe ambek Ibu Nyai sing selalu diprotes gitu. Kenapa setiap seniman itu selalu mengandalkan mood gitu. Apakah ini yang dimaksud dengan mood itu atau apa gitu loh. Saya juga nggak tahu, Mas. Pernah saya ada buat lagu, Mas Tri juga mungkin tahu, atau Soundbird itu saya Atau Soundbird, iya tahu. Itu saya terinspirasinya, sekarang jarang ada. Dulu kalau habis hujan pasti ada burung yang terbang berkelompok. Iya. Buahnya itu terus menyambar-nyambar ya, dari situ terus kadang ya pulang langsung buat lagu. Ya, kadang bisa seperti secepat itu, kadang ya butuh waktu juga. Itu. Berarti ya, insidental apa yang ngarani?
Ya keluar dengan Sak decaknyet. Tapi pertama mungkin memang dari mood dulu, tapi nanti akhirnya sering dilakukan kebiasaan bisa. Jadi membiasakan diri. Ya, betul. Iya. Membiasakan diri. Tapi tentang karya original itu pertama memang dari yang jelas inspirasi. Ya. Inspirasi mungkin kalau sampean berangkatnya kalau tadi cerita bahwa dari kecil sudah rungon-rungonane musik-musik yang semacam kayak gitu, kayak gitu. Makanya saya disuruh buat lirik enggak bisa. Karena memang terpengaruh dari kecil musiknya instrumen aja, setel-setel orkestra, terus jazz pun saya Henry Mancini kan seperti orkestra semua. Mungkin saya bisa ngasih apa ya? Yuk gak krungu ya aku ya monitor ya. Oh ya monitor kurang banter ya? Iya. Kenapa ya? Oh iya. Nah, sip, thanks, berat baca ringan ya. Mungkin Mas Musa bisa latihan ngelirik Bu RT ya. Bisa bikin lirik yang lancar. Gitu ya? Kelihatannya itu Bu RT memang kayak gitu ya. Mungkin berpengaruh besar itu harus nang lirik Ya, gitu ya. itu Jadi pembuatan lirik. Jadi ya, tapi masih keren loh. Mas Musa ini ngeliat burung jadi lagu. Iya, terus. Merasakan angin jadi lagu. Lah awak ya pas BAB hari. Gak mau sebelah. Tapi ya gak bisa dihindari memang apa ya? Ya subjektif ya. Saat tepak-tepake di situ adalah ide. Tapi ya pas ngono ya. Gak apa-apa diterima aja. Ya gitu Mas, jadi latihan lirik gitu ya. Ngomong-ngomong idealisme sih Mas. Iya. Idealisme seorang Mas Musa gitu. Jadi apa memang jazz itu sebuah pilihan atau gimana? Sudut pandang sampean tentang idealisme tentang musik jazz itu? Ya waktu pertama ambil keputusan saya ini main musik jazz. Ya memang seperti Mas Tri tadi katakan sudah tahu konsekuensinya bahwa main sedikit job mungkin tidak sebanyak genre musik lainnya seperti itu. Jadi ya pilihan lah sebetulnya. Kebetulan saya pilihannya di situ. Tapi bukan berarti untuk mengotak-ngotakan diri. Enggak. Kan cuma sebuah genre Mas. Ya, betul. Iya, seperti katakan di awal tadi. Ada ya rock ya terserah pilihan itu. Dan bukan berarti ada yang bilang kayak apa Om apa gak main lagu-lagu sekarang? Dores, mungkin kalau banyak main lagu-lagu sekarang tembang kenangan atau mungkin bisa jobnya lebih banyak atau ya memang enggak saya punya ini Mas Tri, saya enggak kuat dengarkan lagu suruh main persis seperti itu enggak bisa. Ya, gitu seperti itu. Jadi kadang kalau orang masa lagu enggak mungkin nanti kalau saya main di suatu kafe masa lagu gitu ada yang lebih bagus Pak mainnya apa maksudnya nanti tunggu jadwal lainnya. Jadi saya enggak mau merusak karena kalau main pasti nanti berbeda akhirnya saya itu loh. Bukan karena enggak mau. Ya kadang saya dengar Mas Tri tahu saya banyak tapi pasti jadi beda gitu loh. Itu sudah bawaan dari dari kecil. Iya, jadi kadang-kadang ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa sebuah karya itu harus disajikan secara originalnya gitu. Ya. Jadi kadang-kadang secara originalnya kepinginnya sih lek iso nggarap kene ngomong musik rock ya. Misalnya harus musik apa? Misalnya lagu apa? Ingui Malmsteen. Ingui Malmsteen kudu puancet kayak ngono kayak gitu. Tapi di sisi lain kalau itu memang kalau dari sisi Mas Musa sendiri yang sebagai musisi, sebagai seniman merasa kurang puas dengan kayak gitu. Iso ae ya kan, iso ae di aransemen ya Mas ya, di aransemen bisa, lagi yang kayak gitu. Itu dengan warna seorang Mas Musa sendiri. Cuma saya dulu tetap kagum seperti misalnya lihat ya mungkin kayak maksudnya teman-teman seperti Ferry bisa main persis itu saya juga pingin tapi ya saya sendiri yang enggak bisa. Loh saya itu malah pingin kayak Mas Musa. Tuker Mas ya. Jadi kalau memainkan itu kan kayak buku-bukunya Jawa Satra ini kan ada not partiturnya. Ya bisa memainkan cuma ada kan sudah main itu
merasa ya soulnya bukan di situ Iya. kan, kalau soulnya bukan di Nah, situ itu dia. ya anu. Kata itu, soul-nya di situ. Jawabannya itu, ya. Suat Jadi- karya itu ya. Karya itu memang soul-nya Betul. ada di tiap-tiap karya original pasti soul-nya ada di situ kan gitu. Jadi ada yang kalau enggak dibikin persis enggak bisa. Lah ini Mas Musa kebalikannya. Malah harus diimprove ya. Iya, iya, dimainkan dengan cara sendiri lah. Dengan caranya Iya. sendiri. Iya. Itu lebih Iya, tepat iya. lagi istilahnya. Iya. Lah itu lebih cenderung menurut saya adalah sebuah apresiasi Mas. Ya, betul sekali. Iya toh. Kadang-kadang kalau orang mau mendengarkan musik misalnya yang original, aku ingin dengerin musik Sting misalnya gitu. Yo sing plek tapi sampean main gak plek ngono Mas kayaknya. Ya rungokno ae kaset ngene istilahnya kan kayak gitu. Jadi kan sama seperti Betul. pendapat yang Ya, semacam kayak ya. gitu. Tapi ketika musik itu disajikan secara live, pasti orang membutuhkan ya macam-macam sih ya. Macam-macam jadi audiens atau apa itu dia kepingin memberikan sesuatu, ini yang original, ini yang aransemen kayak ya. gitu. Ya itulah fungsinya kita seniman, kadang-kadang juga harus memberikan edukasi. Oh iki rolek misalnya Sting misalnya kayak gitu dengan aransemen baru atau Sting dengan original semacam kayak gitu. Cuma memang kadang dulu pernah main, kalau tidak salah sama Mas Tri juga di The Live dulu. Oh ya, Kita kan memang bawakan lagu-lagu Padi, Baginda, oh ya, tapi kan sudah kita aransemen. Terus ada orang pengunjung minta lagu apa bisa dibawakan, kita kan terus kita bilang maaf ini, mohon maaf. kan bisa diimprove kayak tadi itu kadang. Oh ya. Ternyata cocok ya. Tapi kan mungkin bahasanya salah, improve sama aransemen kan beda, aransemen Beda. tetap butuh waktu. Oh iya. Iya. Kan bisa diimprove kan. Jari ini improve ya. Iya. Harus ada waktu sendiri untuk Saya paham maksudnya Pak Musa. Jadi segala suatu bentuk karya yang diaransemen itu membutuhkan proses untuk latihan. Oh iya, betul. Karena apa kok harus latihan? Itu sebetulnya buat Mas Musa sendiri adalah suatu bentuk tanggung jawab, betul kan Mas ya? Ini karya orang, ini saya aransemen dan ya saya tunjukkan sebaik mungkin, sebagus mungkin. Jadi itu teman-teman Sinau yang benar nggak Mas tadi sing yang saya bicarakan itu Betul, tadi? karena kan arti dari aransemen sendiri kan pengerjaan terhadap suatu karya musik yang pengerjaannya bukan hanya perluasan nada, tapi juga menambahkan nilai-nilai artistik di dalamnya. Berarti Iya, luas, Mas. iya. Berarti lagu itu harus lebih luas, lebih kaya lagi. Berarti secara kasar berarti lagu di aransemen ya harus lebih enak akhirnya. Kayak Gitu. kalau bangunan itu dibukar ya. Iya. Jadi kalau bangunan itu kayak dibukar itu Mas. Oh, iya. Dibikin lebih elok, Betul. lebih bagus. Ya. Tapi tidak mengurangi Iya, betul. nilai Betul. dasarnya. Ya. Satu lagi Mas, yang berikutnya ini. Sudah beberapa tahun, kalau tadi yang untuk session yang pertama sampai cerita tentang perjalanan musik sampai di Malang. Itu sampai nggak kepingin secara personal, secara pribadi keluar Malang atau apa dalam karir musiknya sampai. Kenapa kok harus bertahan di Malang gitu Mas? Sebetulnya sebelumnya pernah coba ke Bali atau ya bisa di sana. Terus pernah ke Jakarta juga, tapi ada waktu saya di Jakarta diundang sama orang-orang BPN itu ada satu yang main bass ini, pemain bassnya Judika, namanya siapa itu lupa saya. Ada orang yang bilang kenapa Mas tidak pindah sini aja. Ya. Di Bali maksudnya? Di Jakarta. Oh waktu itu. Jakarta. Terus yang pemain bass, ya buat apa pindah sana kalau dia bisa membesarkan kota Malang sendiri. Itu saya langsung terpikir, Iya juga ya gitu Masuk ya. ya. Iya. Masuk ya. Oh, apalagi Membesar. ada tanggung jawab Iya. tugas sebagai ketua RT. Wes ya. Serius Balik, Pak. balik. Ono hubungannya ya, ono hubungannya BRT. Jadi gitu. Monggo Mas Ya. di Sambi ya. Ya. Iya. Saking wasiki ngomong gitu. Iya. Mari, iya. Kalau Mas Musa sendiri musisi yang paling dijadikan referensi Sting. ya tadi. Orang Oh, itu dijawab ya. luar Aku biasa. nang dia ya. Tapi banyak sekali, tapi Kalau Sting jazznya, buat saya, kalau dari jazznya, kalau jazz
Waduh banyak. Banyak. Sebutkan tadi sebanyak itu ya. Enggak yang disebutkan tadi. West Montgomery. Kalau untuk gitar ada West Montgomery, ada Bernie Castle, terus Joe Pass, Jim Hall itu banyak sekali. Ya. Kalau di Malang sendiri potensi gitaris secara umum menurut Mas Musa gimana? Kalau lihat perkembangan anak sekarang, saya sering ngomong sama musisi yang seumur, kita kalau enggak belajar terus bakal habis sama anak-anak sekarang. Anak sekarang pinter-pinter ya karena tadi fasilitas itu lebih murah. Kalau zaman saya dulu kan enggak ada itu. Betul. Belajar sendiri sekarang. Jadi pinter-pinter anak sekarang. Dulu nguliknya pakai tip deck ya? Oh iya sampai tadi tip deck. Iya, belum ada CD pakai masih tip pita itu ya. Oke. Menurut sampean Mas, perkembangan musik Indonesia pada umumnya, Malang pada umumnya piye menurut sampean? Spesifik jazz atau umum? Enggak, musik secara umum aja. Ya? Bagus Mas. Anak-anak teman-teman sendiri banyak buat lagu terus Spotify, saya aja belum. Anak-anak buat sekarang Spotify dan bagus-bagus lagu mereka. Gitu ya Mas. Iya. Teman ini juga belum Mas? Iya, temanin dia tuh. Jadi simpan. Aku niru Mas Susai, jadi simpan. Jadi simpan ya, teman-teman Sinau. Kosakata. Sip. Tapi memang banyak teman ya seperti musisi teman saya kayak saudara sudah Yepi. Kalau ketemu saya kan pasti dia jengkel. Pasti dia bilang kalau manggil saya Gu, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan karya. Di karyamu ya cap-capan di buri iki lho wis adik-adikmu kabeh mah itu. Tapi kalau dengan Yepi ya memang betul. Betul ya Mas. Sam Yep, mong. Oke. Mas Yepi, sehat-sehat selalu. Terakhir Mas, ada sesuatu yang mau disampaikan ke teman-teman Sinau? Mungkin tentang musik Malang. Oh, belum Mas. Kita masih ada satu sesi lagi mungkin ya. Oh, masih ada satu sesi lagi? Masih ada. Oke. Berarti sampean main musik ae. Tapi ya diombe sih rek. Oh iya, oke. Aku kan ngombe dhewe. Oke. Ya. Jadi mantap sekali. Wih, Mas cerita dikit. Judulnya apa Mas? Ini judulnya apa? Would You. Would You. Would You ada tanda tanya itu. Oh, Would You. Ya. Karya Maukah sampean ya? kamu ya? Ya.
lagu untuk ngelamar. Propose ya. Iya. Oh, would you please gitu ya. Would you please to be my apa? Ketua RT. Iya. Judulnya ketua RT. Oh, menarik sekali ya. Ini tadi hitungannya 5 ya. Iya, Wah. ini terinspirasi Sting memang saya orang ini gila, maksudnya buat lagu-lagu banyak 5/4 atau Take 5 kan kadang susah untuk dinikmati ya, tapi Sting bisa membuat 7 Days itu Ya. menjadi indah itu. Saya pikir, gimana membuat 5 tapi romantis gitu loh, tetap indah Asik, itu. iya memang asik Mas. Ada juga Mas, Guthrie keren. Govan yang bikin 5 gitu ya. Ya, Keren sekali. Ini ada lagi Mr. Musa bikin Would You. Would you? Kita tunggu ini. Otentiknya ini. Itu Kak Joy lagi. Itu teman-teman Sinau, jadi Would You jadi sebuah persembahan dari Mas Musa, sebuah aransemen yang sangat keren sekali. Elok sekali. Terus tadi kayak ono sentuh-sentuhan, aku kepingin Mas Adit, aku kepingin sampean ya cerita. Menurut sampean Mas Musa ya apa sih? Sampean lah bisa ikut kan kita. Piye. Dari sudut pandang Mas Adit ini. Saya main sama Mas Musa gitu. Iya. Sebenarnya buat saya suatu kebanggaan loh bisa main sama Om Musa kan. Pastinya. Ya, Karena bisa dibilang militan dalam jazz di Malang loh. Karena kalau Pak Musa udah nggak di Malang, mungkin udah nggak ada lagi yang main pure jazz di Malang. Iya. Jadi ya sangat bangga bisa main bareng, dan kalau main bareng itu pasti ada ilmu yang saya dapat itu. Betul. Gitu. Sampean asli Malang juga? Aslinya Malang, Asli Malang, terus sempat ke Jogja. Ya untuk belajar ya. Dari segi musikalitas kayak gitu, Mas Musa sendiri gimana Mas? Mulai dengan karya-karyanya menurut saya. Wah, kalau Pak Musa ya udah expert, udah master ya. Udah master Enggak. lah. Aku justru pengen ngerti ya apa sih arek-arek saiki gitu. Nah, anak-anak muda ini, jadi ini mungkin juga tanggung jawab Mas Musa sendiri toh Mas ya, untuk generasi muda yang akan datang sekarang dan yang akan datang tentang musik itu sendiri kan. Sampean juga sekolahnya di musik, jadi paling tidak ada tanggung jawabnya terhadap sebuah karya itu. Kalau ya ke yang episode yang lalu kan juga kan gitu kan. Jadi Pak Kartono juga sempat membicarakan bahwa ayo musik itu digarap serius mungkin, seindah mungkin, dengan penuh tanggung jawab. Ya. Intinya kayak gitu. Responsibility. Gitu. Jadi intinya Mas Musa jangan meninggalkan Malang gitu. Itu ya. Jangan meninggalkan kota Malang. Itu ada yang ngajarin Pak? Apa udah diancam ya? Kayaknya udah. Enggak. Kan udah ada Bu RT nanti Mas. Iki mulai nyambung. Mulai nyambung. Mulai nakal. Mulai rada nakal iki. Kena mong iki. Oke, sesi terakhir Mas, ada sesuatu yang mau disampaikan buat teman-teman Sinau semua. Ini aja lebih kreatif. Lebih kreatif. Terus buatlah revolusi dalam musik, karena di klasik sendiri dari zaman barok, renaissance, terus klasik, terus ada Beethoven, itu juga revolusi. Kalau musikmu terlalu ramai, Beethoven bilang musik ini bukan untuk kamu tapi untuk beberapa tahun lagi ke depan. Revolusi. Terus di jazz sendiri waktu perpindahan dari swing ke bebop, Charlie Parker tokohnya dibilang kamu merusak kaidah musik, tapi akhirnya diterima di dangdut sendiri. Dari dangdut klasik terus ada koplo juga dapat revolusi, rock and roll, Beatles sama Gus Plus juga dulu juga banyak yang enggak suka, tapi akhirnya sekarang kan ya itu selalu buatlah revolusi dalam bermusik. Jadi visioner Mas. Jadilah ya lihat ke depan. Jadi teman-teman Sinau ya, pesan-pesannya Mas Musa, ayolah kita membuat karya, jangan pernah takut untuk membuat karya, bikinlah revolusi untuk berkarya apapun yang sebisa dan semampunya kayak gitu ya. Jangan ikut mood deh.
Jangan Jadi, apa Mas? Jangan ikut mood. Jangan ikut mood. Itu sudah cukup satu orang aja, mood Mujiono yang. Hai Ningong, selamat ulang tahun ya. Halo Dino. Ini tadi apa judulnya? Wooljoy apa? Woju. Oh saya pikir Wooljoy. Woju. Kena terus ya. Kena terus. Aku divisi Pak Udin. Oke, ada lagi Mas yang mau disampaikan? Sudah itu. Barangkali Mas Adit ada pesan-pesan? Mau pesen mie godok apa mie rebus? Podo iku. Oh, siapa? Oh, ada yang terlambat. Oh, situ harus jadi narasumber saya yang berikutnya aja. Kayak itu. Finally found. Bukan lagi finding ya. Ada filmnya berarti ini ya. Nanti kita akan bikin konten khusus untuk finding ini. Finding. Finding. Aku dicoketin nyamuk Mas Ri. Gitu ya. Cewek ini. Lo nama Abang Gatra mana? Akika Gatra. Oke, kita tutup aja Mas ya. Betul. Saya pakai gitar ya sampean. Mbak lali kok gara-gara nyamuk. Mas Musa, Mas Adit, terima kasih. Waktu kita udah habis, nanti suatu saat kita akan undang lagi dan akan kita bahas tentang musik lagi atau mungkin hal yang di lain Ya. tentang musik. Terima kasih Mas Musa. Sama-sama. Terima kasih Mas Adit. Juga. Teman-teman Sinau, ini adalah sebuah pelajaran buat kita. Olah kula bener kok. Terus no. Jadi seperti buku Shipka, sebuah karya yang sangat indah. Pesannya adalah jangan kemana-mana, stay tune, tetap dengan Ipo-Ipo Sinau. Dan saya selalu akan ngomong, jangan seperti saya, yang nggak pintar-pintar ini, tapi dengan Anda melihat Ipo-Ipo Sinau, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diberikan dari setiap acara yang diberikan oleh Ipo-Ipo Sinau. Oh gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Salah kote. Kini usia kita yang tak muda dan kenangan kita terus terbawa, saling mencurahkan tangis dan tawa. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cinta sama Tri. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku menyambamu. Mari kita bertemu karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, kita sama tak berbeda. Temukanlah, kita sama tak berbeda. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.